Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Makasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih sama-sama katakan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia Allah yang kuasa. Syukur bagi Dia Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya. Haleluya, di hadapan segala bangsa, di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Sebab Tuhan
Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat-berkat berlimpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dicurahkan atas kebaktian pagi hari ini, memberkati setiap jemaat, menolong mereka yang dalam kesulitan, dan menyembuhkan jemaat yang datang dengan sakit penyakitnya. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam ibadah ini, sukacita sorga turun atas kami. Terima kasih, kami mulai ibadah, kami mohonkan berkat dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Puji nama Tuhan, seberapa kita yang bersyukur kepada Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
surga, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami pada saat pagi hari ini, kami menyadari bahwa kalau kami boleh ada Tuhan, pagi hari ini datang menghadap hadirat Tuhan, itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Banyak hal yang sudah Tuhan sediakan dan berikan dalam hidup kami, dan pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah kami boleh memberikannya dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan, dengan satu pemahaman bahwa semua yang kami miliki dalam hidup kami adalah karena kepercayaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang akan menjalankan kantong kolektor, berkati kehidupan mereka, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan rumah tangga. Tuhan yang akan menolong dan memberkati mereka sehingga menjadi pejuang-pejuang iman, menjadi orang-orang yang selalu berkenan kepada Tuhan dan menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi persembahan kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Betapa dalamnya kasih setia-Mu. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus, betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya sempurnalah kehidupanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus, betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus, sekali lagi indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Kalau kita baca Alkitab di Perjanjian Lama, tidak ada yang bisa membelah laut, hanya Allah yang kita sembah yang sanggup melakukannya. Tidak ada yang bisa meneduhkan badai, hanya Yesus yang bisa melakukannya. Itu sebabnya pagi hari ini, ketika kita menaruh iman kita, percaya kita kepada Tuhan, Tuhan akan meneguhkan kita. Tuhan akan menolong kita di dalam kelemahan kita. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu Tuhan. Sempurna. Haleluya. Kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pujian ini dikatakan hebatnya tantanganku, hebatnya rintanganku, besar kesulitanku, besarnya sakit penyakitku. Tetapi dikatakan dalam pujian ini, lebih hebat Tuhanku, amin. Lebih hebat Allah yang kita sembah. Dia sanggup menyembuhkan saya dan saudara. Dia sanggup memulihkan saudara dan saya. Dia sanggup memberikan kekuatan kepada kita semua, haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Sama-sama kita bangkit berdiri. Di dalam kelemahanku Tuhan, kuasa-Mu menjadi sempurna. Haleluya.
hebat Engkau Tuhanku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah, Kau yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu Tuhan, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai dalam hidupku, hanya Engkau Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Haleluya, ya Allah, ya Allah, yang pegang ya Allah, ya Allah, yang buka jalan bagiku. Kau membuat haleluya, yang membelah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, ya Allah, ya Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat dalam hidup kami, Engkau Allah yang hebat. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Bapak Krismiadi akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Yang buka jalan bagiku, Kau membuat, sekali lagi katakan, yang membelah laut. Haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau telah pimpin kami ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia yang Kau limpahkan pada kami ya Tuhan hingga pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas segala kuasa kehendak-Mu ya Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, buka mata hati pikiran kami ya Tuhan dalam menerima firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu ini ya Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan, menjadi pedoman kami ya Tuhan dalam kami menghadapi
kehidupan kami ini ya Tuhan, dan berkati ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, berkati ya Tuhan, biarlah segala perkataan yang keluar dari padanya ya Tuhan hanya berasalkan dari Haleluya. nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih atas ini ya Tuhan, segala doa permohonan kami yang kami panjatkan ya Tuhan, hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu kami bersuruh ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk dan selamat mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Hari ini kita akan mendengar satu khotbah tentang berdiri teguh dalam iman, ya. Berdiri teguh dalam Tuhan, ada dalam kebenaran firman Tuhan, lalu ada di dalam diri kita ada iman. Nah, kita berdiri teguh dalam iman. Ya. Jangan goyah. Tidak boleh goyah. Ada kalimat tadi, ada gelombang, ada menerpa, badai hidup menerpa. Tapi kalau kita berdiri teguh dalam Tuhan, kita akan kuat. Kita membaca kembali Filipi 4 ayat 1. Kita sama-sama berdiri. Filipi 4 ayat 1. Sama-sama kita membaca ayat ini, kita mulai. Filipi 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudaraku yang kekasih. Amin. Silakan duduk. Saudaraku, kalimat ini dimulai dengan menyapa. Iya, dimulai dengan menyapa. Biasanya kalau kita memanggil seseorang kan panggil gitu aja ya. Kalau di WA kita kasih tahu istri, suami atau anak, ya kita sebut pa, ma, atau kalau anak, ya kalau saya misalnya Ben, Sel, Moti gitu doang ya. Bener nggak saudaraku? Atau ada yang kalau anaknya ya Gisel lah gitu ya, sayangku Gisel, ada gitu nggak kira-kira? Sayangku Jini gitu, pernah nggak? Pernah? Enggak? Enggak ya. Atau Pak Sukicong kalau WA istrinya, hai sayangku gitu, gitu enggak? Tapi kalau kita lihat ya, kita lihat sebelum sebelum ngomong nih si Paulus ini, coba kalimatnya saudaraku, mesra banget deh saudaraku ya, mesra banget. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, belum selesai lagi, yang kukangeni gitu kan ya, yang kukasihi dulu, yang kukasihi, lalu yang jadi kangenku gitu ya. Ini mesra banget nih, mesra banget. Sukacitaku belum cukup, apalagi mahkotaku, kebanggaanku. Saudaraku, saya rasa kalau seorang membaca, saudara nulis gini, seorang terus membacanya, kalau itu pria untuk wanita atau wanita untuk pria, langsung kelepek-kelepek deh saudaraku. Iya kan? Ini Paulus pinter banget. Pinter ngambil hati ya orang-orang Filipi. Dia nggak bilang, karena itu saudara-saudaraku berdirilah teguh dalam Tuhan. Enggak begitu saudaraku. Ya. Karena ada yang melatar belakangi kenapa dia bilang berdiri teguh. Jadi dia sampaikan itu dengan hati-hati dan dia ingin ini benar-benar diserap oleh orang-orang di Filipi. Nah, saudaraku, jadi ungkapan-ungkapan yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku, mahkotaku dan lain sebagainya itu untuk meyakini bahwa pemberitahuan Paulus itu didasarkan dengan hati nurani yang tulus. Amin. Jadi saudaraku, dimulai dengan kalimat-kalimat itu bukan asal ngomong,
Tapi Paulus ingin orang Filipi tahu bahwa tegurannya, pemberitahuannya itu didasari dengan hati yang tulus. Kata sambung karena itu. Ya. Ini kan kalau kita membuat kalimat atau kalau kita ngomong bla 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 karena itu. Nah, saudara kalau membuat kalimat bisa atau sering seperti itu ya. Nah, ngasih tahu anak. Ya karena itu kamu harus rajin belajar, misalnya gitu ya. Kan ada yang dimulai. Ya, ada yang dimulai. Nah, saudaraku, kata sambung karena itu sering muncul pada akhir dari pembicaraan atau dari kalimat-kalimat sebelumnya yang memberi arti, penekanan atau kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan. Kan gitu ya. Udah ngomong-ngomong karena itu ya saya minta maaf misalnya. Karena itu saya ingin kamu begini, kan ada sebelumnya. Nah, saudaraku, Rasul Paulus melihat, bukan hanya melihat tapi juga merasakan aniaya karena Kristus yang dialami jemaat di Filipi. Rasul Paulus juga mengalami aniaya itu. Rasul Paulus mengalami penderitaan. Bahkan saat dia menuliskan surat ini, dia sedang berada di penjara. Dengan sebab yang sama, yaitu karena iman kepada Yesus Kristus. Dan Paulus dipenjara karena iman kepada Yesus Kristus. Orang di Filipi dianiaya karena iman kepada Yesus Kristus. Dalam keadaan seperti ini, saudaraku, rasa tanggung jawabnya sebagai rasul, rasa sependeritaan, sepenanggungan sebagai orang beriman, membuat Rasul Paulus berusaha memberi kekuatan. Saya sih menderita, tapi dia juga. Saya susah, tapi dia juga. Gimana ini? Nah, Rasul Paulus berpikir dan dia menuangkan pikirannya itu dalam tulisan yang kita kenal dengan surat Filipi ini. Ditujukan kepada orang-orang di Filipi yang mengalami penderitaan yang sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Tujuannya memberi kekuatan dan pemahaman melalui nasihat agar jemaat di Filipi kuat. Nah, Filipi 1 ayat 29-30. Filipi 1 ayat 29 sampai 30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Ayat ini, saudaraku, Filipi 1 ayat 29-30, melatar belakangi tulisan Paulus kepada jemaat Filipi yang berisi pesan berdirilah teguh dalam Tuhan. Pesan yang melatar belakangi itu demikian, saudaraku. Ternyata bahwa aniaya dan penderitaan itu juga bagian dari anugerah. Ya, kalau berkat, kalau kita sehat, itu anugerah, amin. Kalau kita ada sukacita, ada hati yang damai sejahtera, itu anugerah, amin. Tapi di sisi lain, saudaraku, Paulus katakan, kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya dan menikmati semua berkat Tuhan, melainkan juga untuk menderita. Jadi saudaraku, pagi ini saya perkenalkan kembali kepada saudara bahwa penderitaan itu juga sebagai anugerah. Nah, boleh milih enggak, saudaraku? Boleh milih enggak? Saya mau anugerah yang baik saja, yang sehat saja, berkat saja. Yang penderitaan saya enggak mau. Boleh milih enggak? Anugerah bukan diminta, anugerah bukan dipilih, anugerah bukan dicari. Tapi anugerah itu adalah Tuhan yang beri, Tuhan yang kasih. Tapi saya enggak mau yang
penderitaan, sengsara nggak mau. Tuhan tahu kesiapan saya. Tuhan tahu kesiapan kita. Amin. Kalau kita nggak siap, Tuhan juga nggak kasih kok. Ya. Kalau kita nggak mampu, Tuhan juga nggak beri. Dan Tuhan juga persiapkan, kalau kamu nanti nggak kuat, saya akan beri jalan keluar. Jadi saudaraku, Tuhan memberi kita anugerah penderitaan, melihat juga kondisi kita, nggak asal izinkan, nggak asal kasih kita ya, gitu saja. Jadi saudaraku, aniaya dan penderitaan adalah anugerah, dan ternyata itu dialami oleh Paulus. Nah, Paulus kemudian memberitahu bahwa, hei orang-orang Filipi, gitu ya. Halo orang-orang di Filipi, halo. Penderitaan itu adalah anugerah. Ya. Dalam kondisi inilah Paulus memberi nasihat, karena sudah diberitahu bahwa penderitaan itu adalah anugerah. Kalau orang Filipi mengalaminya, karena itu berdirilah teguh dalam Tuhan. Ya, karena itu berdirilah teguh dalam Tuhan, berdirilah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Jangan sampai goyah karena keadaan, jangan sampai goyah karena penderitaan, jangan sampai goyah karena situasi. Nah, saudara, yang mendasari kita agar berdiri teguh dalam iman. Yang pertama, karena kita, saya, dan saudara, dan semua orang percaya memiliki kewarganegaraan sorga. Ya. Karena kita semua memiliki kewargaan negara sorga. Mengapa orang percaya harus kuat? Mengapa orang percaya harus berdiri teguh dalam iman? Karena kita semua orang-orang percaya ini adalah warga negara kerajaan sorga, memiliki KTP sorga, memiliki paspor sorga. Catatannya, itu bukan surat baptisan, itu bukan surat nikah, apalagi itu bukan surat atau kartu anggota gereja, bukan. Itu bukan KTP sorga, bukan paspor sorga, saudaraku ya. Kalau di organisasi itu ada namanya KTA ya. Ada saudara yang punya KTA? KTA apa aja gitu? KTA? Satpam. Nah, ada KTA-nya itu. KTA partai ya, ada juga ya. Pendeta juga ada KTA. Ya seperti saya punya KTA, kartu tanda anggota bahwa saya adalah anggota dari satu sinode yang namanya Gereja Betel Tabernakel gitu. Jadi ada itu ya. Nah, kita di negara punya namanya KTP, kartu tanda penduduk. Semua tertulis jelas. Kalau dulu ngomongnya hitam di atas putih, sekarang nggak bisa saudaraku, karena fotonya aja berwarna. Jadi bukan hitam di atas putih lagi ya, karena ada warna-warninya. Nah, yang dimaksud KTP sorga, paspor sorga adalah iman kita. Ya. Tuhan tidak tanya waktu kita sampai di pintu gerbang sorga, dia tidak tanya surat baptisan, dia tidak tanya kartu keanggotaan kita dari gereja mana. Tidak, saudaraku. Nanti penjaga pintu sorga sudah punya catatan sendiri. Dia lihat muka kita, ada enggak ini namanya di daftar keanggotaan kerajaan sorga. Iman kita lah yang dimaksud dengan bahwa kita ini adalah kewargaan sorga. Nah, orang percaya, saya dan saudara di dunia ini hanya sementara saja. Perantau, ya, musafir, apalagi bahasanya itu ya, yang dalam satu perjalanan. Ya.
perjalanan kita dari lahir sampai kita mati. Enggak lebih dari itu. Sementara jiwa kita ini kekal. Di dunia kita menjalaninya berapa lama? Bersyukur kalau bisa 70 tahun kan gitu ya. 70 tahun. Firman Tuhan bilang ya paling-paling 70 tahun, kalau bisa 80 tahun. Ya kemarin ada ucapan syukur papanya Ibu Eli 99. Tadi siapa yang bilang bonusnya udah banyak gitu. Ya kan? Ya paling-paling itulah, mau 100 tahun sebatas itu saja perjalanan kita di dunia ini. Dan setelah itu kita tinggalkan dunia ini. Ya, kita tinggalkan semuanya. Kemana kita pergi? Sesuai dengan kewargaan negara kita. Kita pergi ke surga, ke tanah air kita. Saudaraku, Indonesia tanah air kita di dunia ini. Tapi secara kekekalan, Paulus katakan, sebab tanah air kita adalah di sorga. Di terjemahan yang baru, karena kewarganegaraan kita adalah di sorga. Di dunia sementara saja kita sekarang dalam perjalanan menuju tempat yang kekal itu, tanah air kita yang adalah di sorga. Jadi biar ini menanamkan di diri kita bahwa di dunia ini sementara saja. Banyak penderitaan, banyak kesukaran. Beda dengan tanah air kita yang sebenarnya. Tanah airku manis indah. Itu negeri tempat yang kekal, tempat Allahku. Saudaraku, kuat dan berdiri teguh dalam iman artinya kita harus bisa melewati perjalanan ini dengan berbagai hambatannya. Ada hambatan iman, ada hambatan yang lainnya, dan jangan sampai terpeleset dan jatuh. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Kita perlu pertolongan dari Tuhan agar kita bisa berdiri teguh dalam iman. 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu Saudara, kita semua menantikan akhir dari perjalanan kita. Kalau balap formula, kira-kira hidup saya ini lap keberapa ya? Gitu ya. Misalnya formula umumnya berapa lap ya? Yang suka nonton formula siapa? Enggak ada yang suka nonton balap Formula One ya? Enggak hobi rupanya. Kalau di rumah pada suka. Apalagi Jonathan, papanya itu, nonton Formula One itu misalnya 70 lap, ya 70 tahun, 1 lap 1 tahun lah. Harus benar-benar konsentrasi tinggi itu ya, nggak bisa lengah sedikit pun. Kadang-kadang udah leading dia pecah ban, disenggol dan lain sebagainya. Ya, kita harus konsentrasi, nggak boleh lengah sedikit pun untuk mencapai finish. Ada yang di awal lap kecelakaan, ada yang pertengahan kecelakaan, ada yang di akhir kecelakaan. Ada saudaraku saya lihat dia leading kurang berapa ratus meter pecah ban. Yang belakangnya mendahului. Nangislah saudaraku ya. Perjuangan sekian lama. Ya, kita harus terus pelihara konsentrasi supaya bisa sampai finish. Nah saudara-saudaraku, kita menantikan akhir perjalanan. Mungkin kalau sekarang saya 65 lap ini. Berarti 5 lap lagi. Ya. Siapa lagi yang sudah 60 lap nih? Pak Wasdono berapa lap nih?
60? 60 lebih. Iya. Jangan sampai goyah gitu ya. Konsentrasi tinggi. Agar kita sampai, tetapi saudaraku kan nggak bisa selalu begitu. Ada orang pembalap lain yang bisa mencelakakan kita. Ada yang kehilangan konsentrasi. Nah, ini saudaraku yang dikatakan firman Tuhan. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Jadi yang kita pelihara iman kita. Tuhan memelihara kita untuk sampai akhir perjalanan itu karena iman kita. Kalau kita nggak punya iman, Tuhan pelihara nggak? Tuhan hanya bilang, kamu dipelihara dengan kekuatan Allah karena iman. Karena imanmu. Jadi saya dan saudara dipelihara oleh Tuhan nggak? Dipelihara. Karena apa? Karena kita punya iman. Iman yang teguh itu diperlukan sampai finish. Supaya dengan iman itu menarik perhatian Allah untuk memelihara, menarik anugerah Allah untuk memelihara kita. Sehingga kita bisa menyelesaikan perjalanan di dunia ini. Ya, Tuhan memelihara kita karena iman kita. Ya. Artinya diperlukan iman yang teguh dari kita, iman yang kuat, iman yang tahan uji. Kita bisa memiliki semua yang kita harapkan karena kita mempunyai iman. Pengharapan itu pasti, yaitu sorga, dan kita ingin sampai di sana. Berdirilah teguh dalam iman. Jangan goyah. Amin. Yang kedua, saudaraku, berjaga-jaga dan berdoa. Dan berdiri teguh. Berjaga-jaga dan berdiri teguh. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Iya. Saudaraku, berjaga-jagalah. Ini nasihat Paulus bukan kepada orang Filipi, tapi kepada orang Korintus. Berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya, ada kata-kata bersikaplah sebagai laki-laki berkaitan dengan budaya dan tradisi timur waktu itu, bahwa seorang laki-laki itu harus tegas, kuat, gentle, gitu, gentle. Nah, berdirilah teguh dalam iman. Saudaraku, kalau lihat penjaga istana itu ya, dia berdiri. Kalau ada sesuatu dia cuma nengok, gitu ya. Nah, kira-kira itulah yang berjaga-jaga dan berdiri teguh. Begitu ada gerak yang mencurigakan, dia langsung bertindak. Ya, berdirilah teguh dalam iman. Nah, kenapa saudaraku ayat ini ditulis? Sebab ada banyak hal yang buruk yang berpotensi merusak iman, sehingga pesan ini disampaikan. Bukan hanya kepada jemaat Filipi saja, tetapi juga kepada jemaat Korintus, bahkan juga pagi hari ini kepada kita semua. Pesan disampaikan agar jemaat, agar saya dan saudara, agar orang-orang percaya selalu waspada terhadap serangan dan tipu daya iblis yang sangat mungkin, sangat mungkin menggoyahkan iman kita. Saya tuliskan tadi itu berpotensi merusak. Ya. Serangan dan tipu daya iblis itu berpotensi merusak iman kita, sehingga kita bisa goyah. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis jalan keliling mencari mangsa yang dapat ditelannya. Saudaraku, iblis mencari kesempatan,
Iblis mencari celah untuk menggoyahkan, bahkan jika mungkin melumpuhkan iman kita semua. Jika mungkin. Dia berjalan keliling, mencari mangsa. Siapa mangsanya? Dia yang dicari mangsa, dan sebagai mangsa bukan orang-orang di luar Tuhan, bukan. Yang dicari sebagai mangsa adalah orang-orang percaya yang akan ditarik kepada jalan si iblis. Saudara-saudaraku, di sekitar kita ada banyak hal yang bisa menggoyahkan iman kita. Perhatikan sekitar kita. Lihat semua dengan seksama, dengan baik. Jangan lengah. Jangan sampai kita terjerumus pada tipu daya iblis. Kalau dia nggak bisa menyerang kita secara terang-terangan, dia gunakan tipu daya. Ya, dia menipu kita dengan berbagai cara. Ya, Filipi 3 ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, saudara-saudaraku, ada beberapa poin dari ayat ini, saudara. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ini disebut musuh salib Kristus. Ya, musuh salib Kristus. Siapa musuh salib Kristus itu? Disebut sini ada orang-orang yang bertuhankan perut. Ya, bertuhankan perut ini bukan soal makan-makan, saudaraku ya. Bukan soal makan-makan doang, saudara. Kalau cuman buat makan, berapa sih banyaknya yang kita makan gitu ya? Berapa sih jumlah atau berapa banyak yang kita makan? Mau mahal-mahal harganya, katakanlah. Itu kalau hanya untuk perut, berapa banyak, berapa mahal. Tapi saudaraku, yang dimaksud perut ini adalah, yang dimaksud bertuhankan perut ini adalah orang-orang yang punya kepentingan. Ya, siapa mereka ini? Ini harus jelas dulu, siapa mereka yang bertuhankan perut. Mungkin sekali tidak ada hubungannya dengan saya dan saudara. Bisa, dia orang lain. Nggak ada hubungannya dengan kita, gitu. Kita hanya mendengar, tapi mungkin kenalan, mungkin sebatas tahu mereka. Mereka ada di sekitar kita, mungkin di lingkungan kerja, lingkungan bisnis, atasan kita, ya. Tapi tidak memungkiri mungkin ada di gereja, kecuali gereja kita ya. Serius ini. Enggak nyindir, enggak, saya serius ya. Nah, mereka mungkin ada di sekitar kita, yaitu orang-orang Kristen yang menjadi Kristen, ya, yang menjadi Kristen karena kepentingan perut. Ya, ada yang benar-benar karena urusannya perut, karena keadaan ekonomi, ada, gitu. Saya tahu beberapa orang, dia beberapa kali pindah tempat ibadah, karena di tempat ibadah yang itu jemaatnya banyak dan dia bisa jualan, kan gak boleh jualan di gereja ya, boleh nggak? Di mobil, jadi selesai gereja buka bagasi gitu ya. Nah, ya kalau di gereja kita kan jelas-jelas tidak ada gitu. Ada orang yang ke gereja karena sembako, benar-benar karena kepentingan perut. Boleh enggak? Saudaraku, itu sudah bertuhankan perut. Harus diwaspadai, gitu ya. Harus diwaspadai. Jadi ada yang benar-benar kepentingan perut, tapi yang lain ada yang kepentingan bisnis. Ya. Kepentingan bisnis itu macam-macam, saudaraku. Saudara kalau mau jadi sales dan cari nasabah dari gereja ini, dari gereja kita di sini, pasti pindah gereja, saudaraku.
Siapa yang mau jadi nasabah? Apa misalnya? Asuransi misalnya gitu ya? Atau nasabah yang MLM gitu ya? Kebalik nggak? Multi, ya M dulu ya. kan banyak singkatan gitu ya. Jadi harus jelas dulu ini multi level marketing gitu ya, MLM. Cari Tuhan untuk kepentingan bisnis, bertuhankan perut. Nah, membangun relasi melalui keanggotaan gereja. Membangun hubungan supaya dapat proyek. Tidak sedikit saudaraku yang seperti itu. Ini yang bertuhankan perut. Ya. Nah, ada lagi yang lain saudaraku, untuk kepentingan politik. Kemarin waktu pemilu adalah yang telepon saya, gitu ya, untuk kepentingan politik. Jadi gereja bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik, cari dukungan melalui gereja untuk kursi dewan. Nah saudaraku, hal-hal yang seperti itu kan ada di sekitar kita. Kita memang nggak ikut, tapi saudaraku kok kayaknya enak ya jadi seperti itu. Bisa goyah nggak saudaraku? Bisa. Ya. Mau jadi Kristen yang bertuhankan perut kan enak. Bisa. Nah jangan itu membuat kita goyah. Kemudian saudaraku ada yang memalukan, yang harusnya aib. Tadi pembacaan kita saudaraku dikatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Aib itu apa saudaraku? Aib. Aib itu sesuatu yang memalukan. Ya, aib itu sesuatu yang memalukan. Nah, saudaraku, berusahalah berdiri teguh dalam iman. Berarti bertahan dari berbagai serangan. Nah, bentuk atau cara serangan itu bermacam-macam, saudaraku. Salah satunya masuk melalui budaya dan norma-norma kemasyarakatan. Ini saudaraku. Jadi dari budaya dan norma-norma kemasyarakatan itu bagus, saudaraku. Kalau budaya dan norma kemasyarakatan ini kita ikuti, itu pasti tidak bertentangan dengan agama, kan gitu ya. Justru itu membangun hidup kita lebih baik lagi. Nah ini saudaraku. Tetapi kita lihat sekarang, ya kita lihat sekarang ini, ada orang-orang yang melanggar norma agama, norma kemasyarakatan, bahkan melanggar norma hukum, gak malu-malu lagi, gak jadi aib lagi. Kan gitu ya. Saudaraku dulu, kalau ada orang pakai baju oranye, malu saudaraku. Zaman dulu ya, saudara ingat kalau jalan nunduk atau begini saudaraku. Saudara masih ingat lah dulu-dulu ya, gini. Apalagi kalau itu sudah bawa nama baik, misalnya kena narkoba apa gitu, pakai baju oranye. Sekarang saudaraku pakai baju oranye, diwawancara lagi. Nggak ada malu-malu ya. Hal yang biasa gitu. Hal yang biasa. Seolah-olah bangga gitu. Seolah-olah bangga pakai baju oranye saudaraku diwawancara. Dan jawabnya enteng banget gitu loh saudaraku. Jawabnya enteng banget. Aib jadi hal yang biasa. Dikatakan justru kemuliaan mereka adalah aib mereka. Dulu kalau orang pakai baju biru, saudara tahu nggak biru abu-abu? Kalau nggak biru abu-abu, pakai baju biru atau abu-abu. Saya yang pakai baju biru, biru abu-abu. Itu malu banget. Itu narapidana, saudaraku. Ya, kalau dulu orang udah pakai gitu, ya jangan sampai tahu yang lain, kan gitu ya. Jangan sampai kenalan tahu, jangan sampai saudara tahu. Sekarang biasa aja, saudaraku. Ya, biasa aja. Apalagi sudah sampai dijatuh hukuman mati, terus dapat remisi-remisi,
bebas. Kan gitu ya. Kalau hukuman mati nggak ada remisi, seumur hidup ya. Seumur hidup. Bebas. Saya nih, harusnya saya dihukum seumur hidup, tapi sekarang nih. Ngomongnya apa saudaraku? Puji Tuhan sekarang. Yang memalukan jadi kemuliaan buat dia. Nah saudaraku, pesannya adalah jangan goyah dan jangan terpengaruh. Pertahankan nilai-nilai kekristenan. Amin. Pertahankan nilai-nilai kekristenan dan tetap berdiri teguh dalam iman. Yang terakhir saudaraku disebut mereka berpikiran duniawi. Nah, kemerosotan rohani dimulai dari hati dan pikiran. Cara pikir duniawi bisa kita lihat dan kita dengar dari berbagai sumber yang ada di sekitar kita. Apalagi sekarang bukan di sekitar lagi, tapi di genggaman kita. Di mana itu saudaraku? Di HP. Ya, di sana sumber segala informasi. Bisa dari lingkungan pergaulan kita dapat berbagai informasi dan lain-lainnya. Nah, saya ingin sampaikan pada saudara, yang dikatakan atau ditulis sepertinya benar. Pikiran-pikiran mereka, ya, apa yang ditulis, apa yang disampaikan sepertinya benar, masuk akal. Termasuk penafsir-penafsir Alkitab kekinian yang tidak belajar teologi. Iya. Apa yang dikatakan sepertinya? Sepertinya benar, gitu ya. Sepertinya masuk akal. Tapi pagi ini saya ingin katakan semuanya itu harus dikonfirmasi, harus dicocokkan, ya, harus dikonfirmasi dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai cara pikir duniawi, ya. Jangan sampai pola pikir duniawi merasuk ke dalam hati dan pikiran kita dan kemudian menggoyahkan iman kita. Ada paham misalnya, yang penting iman, orang Kristen nggak perlu ke gereja. Tuhan Yesus nggak pernah perintahkan bahwa orang Kristen ke gereja. Tuhan Yesus pernah perintahkan nggak kalau orang Kristen mesti ke gereja? Saudara bisa temukan ayatnya? Tidak. Gitu. Yang perintahkan kan Paulus, bukan Yesus. Kenapa? Yesus tidak membentuk agama, ya. Waktu itu belum ada namanya Kristen, ya. Tapi ajaran Yesus menunjukkan bahwa ya kita harus beribadah sebagai orang yang percaya Yesus. Nah, antara lain itu saudaraku. Tapi kan kita temukan di sosial media, yang penting iman. Gitu. Orang Kristen nggak perlu ke gereja. Saudaraku, jangan sampai hal-hal itu merasuki hati pikiran kita dan kemudian menggoyahkan iman kita. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Kita baca sama-sama 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jaga hati dan pikiran dengan baik. Beri tempat yang terbaik untuk Roh Kudus agar dia memerintah hati dan pikiran kita. Dengan demikian kita bisa menjaga hati dan pikiran tetap bersih, tidak tercemar oleh hal-hal duniawi, sehingga kita bisa mempertahankan iman kita, berdiri teguh dalam iman dan tidak goyah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di jiwaku, kenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu.
tersungkurku di kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kita sama-sama berdiri. Kita mau mengiring Tuhan apapun yang terjadi. Kita mau tetap berdiri teguh dalam iman. Sekalipun banyak hal di sekitar kita mempengaruhi dan saya katakan berpotensi menggoyahkan iman kita sehingga kita tidak lagi berdiri teguh. Tapi ikrar kita pagi ini, kita mau mengiring Yesus seumur hidup kita. Amin. Kita mau iring Yesus apapun terjadi. Biar Tuhan pegang tangan kita untuk melangkah. Haleluya. Oh. Haleluya, Haleluya. Mengiringmu seumur hidupmu. Kita nyanyikan ref pujian ini. Nanti Bapak Pasar Ibu pimpin kita dalam doa. Yes. Seumur hidupku masuk dalam rencana
Haleluya. 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 Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Bapa, tetapkan mengiring Yesus, mengiring Yesus seumur hidup kami. Amin. Yes. Mengiring Yesus seumur hidup kami. Yes Tuhan. Haleluya. Materaikan firman-Mu, Amin. materaikan firman-Mu, Yes Tuhan. Haleluya. bahwa mengiring Yesus yang mutlak bagi kami, keputusan yang mutlak bagi kami. Bapak, kalaupun si iblis mencoba merongrong iman percaya kami, hari ini kami katakan, hei iblis, tinggalkan tubuh kami, Amin. Haleluya. tinggalkan hidup kami. Yes. Keputusan kami mengiring Yesus, karena Yesus hidup bersama kami di sorga yang mulia. Iblis, hanya kau dari kehidupan kami. Jangan pernah berkehendak, jangan pernah bermimpi bahwa kami adalah milik Kristus. Materaikan Tuhan hidup kami, materaikan di sorga. Kami percaya hari ini kami yang hadir Haleluya. akan diberkati Tuhan. Yes. Hari ini kami yang hadir akan hidup damai. Hari ini kami yang hadir bebas dari utang. Hari ini kami yang hadir tidak akan kelaparan. Hari ini kami yang hadir bekerja menurut kehendak Tuhan. Haleluya. Dan hari ini kami yang hadir damai bersama Tuhan. Yes. Bapa di sorga yang berkuasa, firman yang telah kau taburkan menjadi dupa yang harum, membuat hati kami, jiwa kami semakin diberkati Tuhan. Bapa, berkati hamba-Mu, biar lebih hari, lebih hebat, dan lebih hari, lebih memuliakan Tuhan, lebih hari pakai hamba-Mu. Dan kami semua semakin Haleluya. diberkati oleh firman. Berkati gereja ini dengan kasih-Mu. Bapa, ampunkan dosa kami. Bapa, ampunkan Ya kekurangan kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, pelayan berkati hari ini dengan sungguh. Apa yang mereka lakukan hari ini, sesuatu yang berharga di mata Amin. dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ini doa. Ini sembahyang kami yang kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami datang padamu ya Tuhan di akhir ibadah ini. Terima kasih untuk segala berkat dan kasih sayang Tuhan. Damai sejahtera sukacita yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami melalui ibadah pagi hari ini. Terima kasih berkati seluruh jemaat. Berkati mereka yang hari-hari ini dalam pergumulan ekonomi. Cukupkan, berikan apa yang mereka perlu. Kami berdoa buat saudara kami yang hari-hari ini sedang dalam pergumulan kesehatan, biar Tuhan jamah, Tuhan tolong ya Tuhan. Sehingga melalui ibadah ini, kesehatan anak-anak-Mu terpelihara dan kami semua sehat, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami berdoa juga buat setiap jemaat yang telah memberikan persembahannya untuk pekerjaan Tuhan. Setiap jemaat yang memberikan persepuluhannya dari berkat yang mereka terima, mereka kembalikan kepada Tuhan. Lipat gandakan berkat yang ada pada mereka, sehingga dicukupkan dalam segala hal, bahkan kesehatan, sukacita, Tuhan limpahkan dan Tuhan dipermuliakan. Baik mereka yang memberikan melalui transfer, melalui persembahan langsung di gereja ini, biar semua Tuhan berkati dan Tuhan dipermuliakan. Pimpin kami pulang dengan selamat, biar damai sejahtera Allah menyertai kami semua.
Saudara kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai Maranatha. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.